Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Gunung Dempo. Langsung saja kita ke ceritanya. Keseruan menjadi awal 5 sahabat yang sudah memulai memasuki pintu rimba. Meski di pagi cerah, namun keangkeran hutan di jalur ini sangat bisa dirasakan olehku. Jalur licin menanjak yang memaksakan diri lebih berhati-hati karena sangat berbahaya kondisi jalur saat ini. Bebatuan dan akar pohon yang keluar dari tanah keras itu bisa membantu untuk pijakan kaki, namun juga sangat berbahaya jika salah memijak. Baru saja memulai langkah kaki, suara aneh sudah mulai terdengar. Suara lonceng menggema terdengar. "Kalian dengar itu enggak?" ungkap Sam. "Kalau mendengar atau melihat sesuatu, diam saja," ujarku pada dia. "Oh iya, lupa aku. Astaga," imbuhnya. "Sudah, fokus saja, berdoa terus," ajakku ke mereka. Was-was sudah mulai menyelimuti perjalanan ini. Mulai terlihat kecemasan di wajah-wajah kami. Pikiran yang mulai diselimuti oleh rasa ketakutan. Baru saja melangkah lagi, mata astral seakan mengawasi. Dan tiba-tiba, kabut kembali turun dengan sangat cepat. Seketika sekeliling sudah berselimutan honeymoon putih. "Astagfirullah, apalagi ini?" tanyaku dalam hati. Mungkin ini datang dari alam yang sangat cepat berubah. Namun di sini, pikiranku mulai tidak setenang tadi. Sangat aneh dengan perubahan yang begitu drastis ini. "Kita lanjut. Rapatkan jarak, jangan sampai renggang," kata leader tim. "Lanjut," seru sweeper di belakangku. Kami bertiga yang berada di tengah hanya mengikuti arah. Juga komando dari ketua rombongan. Dengan doa yang aku lantunkan dalam hati, ku berserah akan langkah kami semua hanya kepada Tuhan. Perjalanan berjam-jam kita lalui dengan pengawasan gaib sampai memasuki shelter 1. Di sini kami beristirahat, membicarakan keanehan yang terjadi. Namun di sini kembali kuingatkan yang lain untuk tetap fokus dan berpikir positif saja. Bukan tidak mempercayai adanya mereka yang berdiri di balik kabut, namun menekan ketakutan dengan cara mengangkat keberanian agar menjadi perisai perlindungan diri. Hanya di situ terlihat wajah-wajah cemas, telah lelah juga, ditambah takut menghadapi misteri. "Jadi kita mau lanjut apa turun nih?" tanyaku. "Udah, lanjut saja. Bismillah, gak apa-apa. Banyak berdoa dan saling jaga," ujar Beno menenangkan kami. "Oke, baiklah," jawabku, sambil melihat ke semua wajah teman-temanku satu persatu. Dalam keadaan seperti ini, persediaan air pun habis. Mengharuskan harus mengambil air di mata air. Curamnya tebing dengan halangan kabut membuatku harus merapat turun. Tangan berpegangan rumput di sisi. Licinnya tanah dengan bebatuan kerikil menjadi medan mematikan untuk aku. Jika sekali terlepas pegangan, maka akan terperosok ke bawah. "Jerry, Jerry," suara terdengar sangat berat di balik kabut. Aku abaikan suara panggilan itu karena sangat paham jika itu bukan ulah dari temanku. Di balik semat terlihat samar sosok berambut panjang, namun mata terbatas oleh pandangan, jadi tidak terlihat jelas. Hanya terlihat tangannya seakan melampai ke arahku. Lalu terdorong tubuhku oleh Sam yang terperosok karena licin. "Oi, sorry Jer, licin," katanya. Aku hanya menahan nafas karena pinggangku cukup sakit terkena benturan kaki Sam yang bersepatu itu.
Sangat bersyukur pegangan tanganku kuat, sehingga tidak membuat kami berdua jatuh ke bawah. Setelah kondisi sakit mereda, kembali ku menoleh ke arah sosok tadi, yang kini sudah tidak terlihat lagi. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak, hanya wajahnya tidak terlihat jelas. Sesampainya di mata air, langsung membersihkan diri dari lumpur, mencuci sepatu, juga cuci muka. Botol air kami berdua isi penuh. Sebelum kembali naik, Sam sempat menunjuk sesuatu di belakangku. Katanya, dia melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangku, merinding seluruh tubuh ini dengan memberanikan diri menoleh ke belakang. Namun tidak terlihat apa-apa. "Ah, buruan naik kita," ajakku. "Ayolah, aku duluan," jawabnya dengan nada yang ketakutan. Bersusah payah kami berdua naik, berkali-kali terpleset dan jatuh, namun akhirnya sampai di atas bergabung dengan yang lain. Setibanya kami, entah kenapa, pandangan mata ketiga sahabatku terlihat kosong, tanpa mulut berucap sepatah kata pun. Saat kutawari minum, mereka hanya menyambut, lalu meminum tanpa bergeming sama sekali. Aku hanya berbisik pada Sam untuk mengasih tahu keadaan tidak wajar ini. Sam hanya melihat semua wajah-wajah itu. Saat kami merasakan kebingungan itu, terdengar suara dari Beno, hanya satu kata, "Jalan." Lalu ketiganya bergerak naik, yang aku susul barengan Sam. Kini aku berada di urutan paling belakang dengan Sam. Tidak akan ada keganjilan tanpa adanya suatu perkara, entah itu sengaja maupun tidak. Keusilan mereka untuk mengukur seberapa mampukah manusia bertahan dengan iman, selamat atau binasa. Alam tempo yang tidak sewajarnya ini, aku dengan Sam mengikuti langkah ketiga sahabatku di depan yang terus berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka hanya lurus menatap ke depan tanpa menoleh. Siapa mereka bertiga itu? Sampai aku berulang kali melihat wujud penampakan dari sisi kanan juga kiri jalur, tapi mereka bertiga hanya terus berjalan. Sam yang terjatuh karena sudah merasakan lelah, hingga pelipisnya terluka cukup parah, tertancap akar yang mencuat sangat runcing. Eraman kesakitan dia menutup pelipis kanannya yang mengucurkan darah sangat banyak itu. "Oi, stop, berhenti dulu," panggilku pada mereka bertiga. Mereka pun kembali melihat kondisi luka Sam. Buru-buru ku keluarkan peralatan P3 dari dalam keril, mengusap luka yang cukup dalam itu dengan alkohol, lalu menekankan kapas, juga menempelkan kasa yang aku basahi dengan alkohol, merekatkan banyak plester, juga mengikatkan slayer di pelipis Sam. Kondisi sahabatku kini gemetaran, mungkin karena kesakitan. Dia hanya bisa meringis sambil mengadu, "Ah, Jer, sakit sekali." "Oke, kita turun saja. Tidak usah lanjutkan perjalanan ini, Sam," kataku. Namun Beno dengan wajah tidak suka dan menyeramkan terus berkata, "Jalan, jalan, jalan." Bro, lihat kondisi Sam. Dia tidak bisa lanjut lagi. Lukanya cukup dalam, mesti dijahit." Teriakku emosi mendengar kata itu. Namun tiba-tiba sebuah benda menghantam kepalaku yang membuatku jatuh pingsan. "Bangun, bangun." Suara itu terdengar lirih di telingaku. Sangat berat untuk membuka mata. Bahkan kepala sangat sakit terasa. Kuraba nyeri di kepala belakangku yang ternyata
benjol sebesar bola tenis. Sangat sakit merasakannya, sampai berat kepala. Entah siapa yang membangunkanku. Semua pandanganku putih, alam yang masih berkabut tebal, tanpa ada jarak pandang sama sekali. Sampai melihat tanganku sendiri saja samar terlihat. Ya Allah, berikan aku kekuatan melewati ini. Keyakinanku tetap tidak terpudarkan bahwa hanya imanlah yang bisa menuntunku kembali menuju keselamatan. Ku coba bangkit, namun badan masih terasa lemas. Cuaca yang membekukan ini sangat tidak karuan ku rasakan. Dingin yang amat sangat menggigil sekujur tubuh ini. Aku hanya takut kena hipo dengan kondisi seperti ini. Tidak, aku mesti bangun. Aku harus bisa. Jerry jangan kalah oleh keadaan ini. Aku menguatkan diri, lalu berlahan bangunkan tubuhku hingga bisa terduduk. Kerilku yang berada di sebelah, ku mencoba meraihnya dengan gemetar kedinginan. Aku harus mengganti pakaian basahku dengan yang kering agar tidak terserang demam mematikan itu. Dengan usaha yang cukup lama, aku ganti semua pakaian, juga kaos kakiku. Merasakan lumayan ada perubahan suhu dalam diriku. Lalu meminum air untuk mencari energi. Baru aku tersadar jika aku hanya sendirian di area ini. Di mana mereka? Di mana Sam? Azan. Sepintas ku dengar suara itu dengan samar dan lirih, hingga aku fokuskan untuk mendengarkan lagi. Azan. Sebuah suara menyuruhku untuk kumandangkan azan. Lalu aku azan dengan suara sekeras-kerasnya, semampuku, dengan menutupkan mata, berpusat penuh menuju Tuhan. Sampai saatku membuka mata, kabut yang setebal tadi berangsur membuka dengan tertiup angin yang berlahan berhembus. Bukan hanya hilangnya kabut yang bikin aku takjub, namun kini aku tengah berdiri di atas puncak dengan menyaksikan kawah Merapi Gunung Dempo. Merasa sangat bingung dengan keadaan ini, namun aku harus mencari teman-temanku yang entah di mana mereka berada. Kupandang sekeliling, juga ke bawah kawah, namun tidak menjumpai satu orang pun. Mencari mereka sekeliling area dengan menyebutkan nama Sam, Beno, Ilham, juga Jack secara bergantian, namun tidak ada balasan teriakan. Sampai hari telah masuk gelap. Di mana kalian, teman-teman? Batinku memanggil mereka. Aku putuskan untuk turun ke pelantaran, mengharap ada pertolongan dari pendaki yang ngecamp di area sana. Bersyukur jika bisa menemukan Sam dan yang lainnya. Namun kesendirianku menuruni tebing. Gangguan astral mulai datang lagi. Bebatuan yang aku pijak itu seketika seakan bergetar. Suara gemuruh yang datang dari belakangku seperti suara banjir bandang. Namun tidak terlihat apapun, hanya suara dahsyat terdengar. Ku ambil headlamps, ku sorotkan cahaya ke arah atas tebing. Mataku menyaksikan tanah yang mulai membelah. Lalu bermunculan kepala yang sangat banyak dengan berbagai bentuk menyeramkan, menggelinding turun ke arahku. Sontak aku langsung lari turun sekencang-kencangnya, menghindari setan yang mengejar itu. Pepohonan yang berubah menjadi sosok tengkorak, pocong, juga kuntilanak, seakan ingin meraih tubuhku. Aku hanya terus berlari dan berteriak meminta tolong, sampai aku tersungkur dan terjatuh. Namun anehnya, tidak terjungkal berguling ke bawah. Saat kulihat sangat banyak tangan putih pucat yang muncul dari tanah, tengah memegangi kakiku, dan mulai muncul tangan-tangan lain di semua tubuh sampai kepalaku. Semua tangan itu menarikku ke dalam tanah. Hei,
raih tanganku. Suara yang ada di depanku mengulurkan tangannya. Seketika aku meraih uluran tangannya, lalu berusaha lepaskan diri dari cengkraman ratusan tangan itu. Saat aku sudah berdiri di samping laki-laki ini, kepala yang menatap kami berjumlah sangat banyak itu, semua tertawa mengerikan. "Lari!" ajak laki-laki ini. Kami berdua berlari menuruni tebing sampai menemukan tanah datar yang sangat luas. Area pelataran yang dipadati oleh berbagai makhluk gaib itu. Kami berdua terobos. "Jangan berhenti, ikuti aku, lari terus," teriaknya. Awan menggumpal di atas langit yang terlihat sangat dekat di atas kami. Mulai angin kencang menerpa dari arah depan juga belakang kami. Guntur juga kilatan-kilatan petir menyambari kami. Sangat menakutkan malam dengan kegaduhan alam yang dicampurkan berbagai fenomena mematikan dari dedemit ini. Sangat terasa sakit dada ini, merasakan sesaknya nafas yang berlari sedari tadi, hingga membuatku terjatuh. "Bangun, cepat lari atau kamu mati," ucapnya terngiang, mendenging dalam telingaku. Kepala yang terus mengejar itu, dengan wajah dan tawa yang mengerikan, pocong kuntilanak. Bahkan bola api, semua berterbangan sangat menakutkan. Sangat sesak nafas ini untuk bernafas. Mau mengangkat tubuh yang masih bertimbang keril pun sangat berat aku rasakan. Kubuang tas gunungku, lalu mengerahkan tenaga untuk berdiri. "Ayo lari, jangan mati di sini," terus kata laki-laki ini menyemangatiku. Semua lelembut para jin, penghuni Dempo, telah berterbangan mengitari kami. Alam juga murka terhadapku. Entah kesalahan apa yang telah aku dan teman-temanku buat di gunung ini. Sampai sambaran halilintar menghantam tanah yang membuat kami berdua terpental sangat jauh. Sakit sudah tidak terasa lagi. Badan ini rasanya sekujur tubuh sakit semua, sangat lelah, dan sudah tidak lagi kuat melalui semua ini. "Bangun, bangun, terus berlari." Dia yang tengah berdiri di depanku kembali mengulurkan tangannya. Jangan pernah berhenti keluar dari dunia kelam, hanya melalui keyakinan diri dan keberanian. Yakini jalan pulang itu pasti didapati. Berdiam diri menunggu keajaiban itu adalah hal mustahil. Hanya orang hebat yang mampu bangkit dalam jatuhnya untuk kembali meraih kemenangan. "Bangun, jangan mati di sini." Aku kuatkan diri. Sementara semua telah tidak sanggup lagi untuk digerakkan. Gemetar karena semua membuat ngeri. Terlebih 2 ekor harimau yang menuruni tebing secara pelan itu. Tatap matanya luruhkan keberanian, menggeram menakutkan jiwa. Laki-laki itu menatapku dengan pandangan cemas, menarikku menjauhi dari siluman macan loreng yang semakin mendekat. Meski dengan semua kejadian ini, wajahnya tetap tenang. Entah siapa laki-laki ini, pendaki yang menyelamatkan hidupku. Menggelegar terdengar auman kedua harimau itu, menyibakkan mendung di atas kepalaku. Semua makhluk kepala menyeramkan itu, pocong, kuntilanak, banaspati, juga makhluk jerangkong tengkorak itu, semuanya sirna, bagai debu yang ditiup angin. Mata nanar berselimut ketakutan yang tidak bisa diungkap lagi. Kedua hewan buas itu menatap kepada kami berdua, seakan siap menerkam dengan taring yang putih terlihat. "Lari, kamu harus kuat," ajak laki-laki pendaki itu. Dengan dipapahnya, kami berdua lari semampunya, menaiki tebing terjal itu, menuju puncak Dempo tanpa pencahayaan apapun. Headlamp sumber penerangan satu-satunya
telah hilang entah kemana. Aku hanya mengimbangi langkah kakinya sebisaku. Akar yang menghalang seringkali menyangkut dan terjatuh. Dia hanya terus membangunkanku dalam mengucapkan kata untuk terus berlari. Puncak Dempo. Aku berdiri setelah berlari cukup lamanya. Namun di sini, dari kejauhan terlihat api yang sangat besar melesat ke arah kami. Kobaran itu membesar lalu berhenti di depan kami dengan berjarak tidak begitu jauh, sampai berlahan merubah wujud menjadi seorang putri yang berparas sangat cantik dengan tatap mata penuh amarah. "Tinggalkan anak manusia itu, dia tidak akan selamat," kata sosok putri itu. "Sudah terlalu banyak manusia yang jiwanya tertinggal di sini, Putri. Biarkan anak ini pulang dengan selamat," jawab laki-laki pendaki. "Mereka telah mengusik ketenangan tanahku. Mereka semua akan tinggal di sini. Biarlah cukup jiwa saya saja yang tertanam di tanah Dempo, tanpa ada lagi yang lainnya. Bawalah dia turun sampai waktu terbit fajar, atau dia mati." Lalu sosok itu menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan sang pendaki misterius ini. Entah dia manusia atau bangsa lain. Yang jelas, ku dengar dia rela menggantikan kesalahan kami dengan jiwanya, ingin mengucapkan kata berterima kasih padanya. Namun membuka mulut saja, aku tidak sanggup. Hanya bisa berdiri gemetaran, menyaksikan ini semua. Entah kesalahan apa yang telah kami buat, sampai Putri Dempo sangat begitu murka, hingga sosok itu meminta nyawa kami untuk menebus suatu kesalahan yang sama sekali tidak aku tahu. "Ini belum berakhir, lari semampu kakimu sebelum matahari terbit," katanya. Kami pun kembali mengejar waktu untuk segera menuruni gunung. Kini langit terlihat begitu cerah dengan purnama yang besar menjadi penerangan perjalanan ini. Semak belukar yang bergerak oleh terpaan angin masih menyembunyikan dedemit di sebaliknya. "Kenapa hanya aku sendiri? Di mana yang lainnya?" batinku bertanya. "Terus lari, banyak berdoa, jangan pikirkan apapun," kata lelaki di depanku. Seakan dia tahu isi hatiku. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan tangan yang menghalangiku. Apalagi sekarang. Sesosok wanita tua yang terlihat berdiri membelakangi kami. Ada benjolan di punggung bungkuknya. Perlahan kepalanya berputar ke arahku dengan badan tetap pada posisinya. Matanya hitam pekat, keriput kulit dengan tutul hitam mengias mengerikan. Lalu dia tersenyum, menunjukkan pasangan taring. Dengan jari yang kurus, berkuku panjang, ia menunjuk pada barisan manusia-manusia pucat dengan berbagai wujud menjijikan. Banyak wajah yang hancur membusuk, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Rombongan seperti barisan tentara Belanda dengan seragam coklatnya yang lusuh, juga banyak lubang juga sobekan. Langkah mereka menuju ke arah kami. "Tenang, ini tidak begitu berbahaya," kata si pendaki. Tertawa nenek itu mengikik dengan mata hitamnya yang melotot pada kami. Walau dibilangnya makhluk-makhluk ini tidak begitu berbahaya baginya, tetapi tetap membuatku ketakutan dan ngeri. "Jangan bergerak, mereka hanya mendengar gerakanmu, tidak bisa melihatmu." Namun tiba-tiba nenek bungkuk itu sudah di belakangku. Cakarnya mencekek leherku dari belakang. Tubuhnya menggantung di punggungku. Lalu suaranya terdengar, "Kau mati malam ini." Dengan gerakan yang sangat cepat, laki-laki pendaki itu menarik tubuh nenek setan itu hingga membuatku ikut terjatuh dengan cengkraman jemarinya yang masih mencekik leherku. Dengan gerakan secepat kilat,
Ditariknya tubuh itu dengan menyisakan jantung hitam yang masih berdenyut di tangannya. Lalu melihat senyum si pendaki, memperlihatkan taringnya juga. Lalu dipecahkan jantung itu, hingga si nenek bungkuk, berubah menjadi seekor macan kumbang. Lalu sirna meninggalkan asap yang membumbung ke angkasa. Barisan tentara mayat itu juga ikut lenyap dengan sirnanya sosok wanita tua tadi. Kini meninggalkan tanya dalam tertegunku. Siapa wujud ini? Bangun, lanjut berlari. Waktu kita tidak banyak lagi. Seakan keberanian, juga tenagaku seketika kembali setelah menyaksikan semua ini. Seperti aku kembali mendapati mustika keberanian yang sedari tadi menghilang dariku. Sosok laki-laki berpakaian pendaki ini pasti bukan manusia sembarangan, karena sempat mataku melihat ia mengeluarkan taringnya saat amarah menyelimutinya. Langkahku yang terasa ringan mengikuti larinya, bahkan terbangan kuntilanak juga pocong kini ikut mengejar. Dari kejauhan juga terdengar auman harimau, juga ketawa wanita, seakan terus mengejar langkah lari kami. Tidak semua bangsa halus akan membawa kita ke dalam dunia kelam. Mereka juga ada yang terlahir dengan tugas menjadi pendamping manusia. Begitu banyak cara Tuhan memberikan pertolongan dalam langkah hidup umatnya. Semua kembali atas kehendaknya. Masih belum usai mencari keselamatan diri. Purnama penuh dengan cahayanya menjadi satu-satunya penerangan malam, menjadi penunjuk arah dalam lariku bersama sosok misterius ini. Pikiran yang masih dipenuhi dengan berjuta ketakutan. Aku hanya menguatkan diri dengan hati yang selalu melantunkan doa. Berbagai luka tidak aku rasa, yang aku rasakan hanya malam yang makin mencekam, mendengarkan suara berbagai lelembut di Gunung Dempo. Tidak bisa memikirkan di mana semua sahabatku, karena waktu semakin terus bergulir memutar. Waktu yang menanti langkahku terhenti dan mencabik nyawaku dengan tangan astralnya. Kak, sebentar, kepalaku sakit sekali, teriakku kepada lelaki itu. Lalu dia menghentikan langkah larinya, menatapku dengan keprihatinan. Tarik nafas, istirahat sebentar, jangan pernah takut dengan yang akan datang kali ini, katanya yang mengingatkanku dalam lelahku saat beristirahat. Kulihat Sam terbaring berlumuran darah di atas sebuah tebing, tepat di atasku yang berjarak tidak begitu jauh. Namun tidak ada jalur jalan untuk menjangkaunya. Jerry, suara Sam sangat lemah memanggilku. Sam, tenang, aku ke situ, sabar, teriakku. Namun bauku dipegang oleh si pendaki itu sambil menggelengkan kepalanya. Kak, itu temanku, butuh pertolongan, ujarku padanya. Dia hanya tersenyum kepadaku, lalu berkata, jangan mudah dikelabui jin, itu bukan temanmu. Itu jelas Sam temanku, Kak, sumpah. Kapan kamu paham manusia? Lalu dia mengusap mataku dengan telapak tangannya. Sam yang terkapar itu telah berubah menjadi sosok pocong yang menakutkan. Di sebelahnya berdiri anjing hutan dengan mata merah. Makhluk itu menatapku seakan aku akan dimangsanya. Terbang sebuah sosok wanita bertubuh sangat besar, mengenakan kain putih yang lusuh, kulit yang dipenuhi benjolan-benjolan, mengeluarkan darah busuk, rambut panjang berantakan, dengan wajah yang menyeramkan. Tidak hanya sosok itu yang muncul, dari arah belakang keempat sahabatku juga terbang berhenti di belakang kolong wewe itu. Mereka tidak bergerak, seperti mayat dengan kulit yang sangat pucat. Ketawa itu memekikkan telingaku sampai kedua tanganku menutup telinga yang berdenging sakit.
Sekelip mata dari semua sisi sudah kembali dipenuhi oleh berbagai makhluk astral dengan berbagai wujud. Di sela makhluk-makhluk itu, sangat banyak manusia pucat dengan berpakaian seperti pendaki. Apakah itu semua yang meninggal di tanah Dempu? Aku tersimpu dalam tangis kini, merasa sudah pasrah akan keadaan ini. Sudah tidak ada lagi semangat berlari turun. Setelah menyaksikan 4 sahabatku, juga banyak pendaki yang mati itu, hanya tangisku keluar. Sungguh sangat menyesali perjalananku. Untuk apa jika aku diselamatkan, tetapi mereka semua mati di pendakian ini? Bangun, waktu sudah mau habis. Cepat kita tinggalkan ini semua, ajak laki-laki pendaki itu. Aku hanya diam, bersimpu dengan tangis penyesalan. Bangun, atau nasibmu sama seperti yang lainnya. Nadanya membentak. Perlahan aku berdiri, lalu tanganku ditarik lagi oleh si pendaki dengan mengajakku berlari. Namun tidak beberapa lama, laki-laki itu berhenti lagi. 2 sosok harimau loreng telah menghalang jalur yang akan kami lalui. Mengeram, siap mencabik kami berdua. Semakin aku berpasrah dengan keadaan yang tidak akan pernah berhasil aku lewati. Biarkan kami selesaikan perjalanan ini, Datuk. Anak manusia ini tidak bersalah. Jikapun ada kesalahan, biarkan saya yang menanggungnya. Kebulan asap keluar dari tanah tempat kedua harimau itu berdiri. Ketika asap putih itu perlahan memudar, 2 sosok itu sudah berubah menjadi 2 laki-laki tua. Yang satu berjubah dan surban putih, satunya lagi mengenakan pakaian seperti seorang raja. Hembusan angin tiba-tiba menerpaku dengan harum yang entah seperti bau apa. Tidak bisa mengingat atau menggambarkan wangi itu. Aku di sini untuk menjawab ketulusan hatimu yang rela membantu anak manusia ini, kata si kakek bersurban itu. Terima kasih, Datuk, jawab laki-laki di depanku ini. Melangkahlah, akan kuhentikan Putri Dempu dengan semua pengikutnya yang mengejar kalian. Kakek itu berkata lagi. Jiwa putra Sriwijaya yang memiliki iman dan kesucian, hati tidak akan tersesat di tanah kerajaan ini, ucap sosok yang berpakaian raja itu. Kobaran api yang menyilaukan mata seakan hadir hendak membakar kami dari atas langit. Lalu kembali sosok putri itu, terlihat dengan tatapan yang sama penuh kebencian. Amarah yang menyala seperti wujudnya seketika menjadi api. Tertawanya terdengar penuh gelak amarah. Mendengarnya saja, lemas persendian terasa. Kembali gemetar seluruh badanku, merasa kembali ketakutan yang tidak pernah aku rasakan seumur hidup. Pergilah, bawa anak itu turun, suruh kakek tua itu. Lalu aku mengikuti kembali lari si pendaki menuruni gunung. Jauh terdengar auman harimau. Hanya yang aku tahu, selain sosok pendaki ini, aku juga ditolong oleh 2 manusia harimau dari maut yang dihadirkan Putri Dempu bersama pengikut goibnya. Langit sudah terlihat mulai terpancar warna jingga, menandakan fajar telah tiba. Di sini aku masih mengikuti langkah larinya, sampai dia berhenti sambil menunjukkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Di kejauhan, pemukiman penduduk sudah terlihat. Beberapa tenda menghias di area perkebunan. Apa aku berhasil? Apa aku sudah selamat? Kamu telah berhasil. Jalani kehidupanmu kembali. Jadikan ini suatu pelajaran hidup. Jika memijahkan kaki di tempat para jin, berperilakulah yang sopan. Bawa kedatangan dengan tata krama. Kesombongan dan kesalahan teman-temanmu cukup sebagai pelajaran buatmu. Terima kasih, Kak. Namun bagaimana dengan teman-temanku?
Apa mereka bisa selamat? Tanyaku dengan kesedihan dan rasa penyesalan. Teman-temanmu tidak ada yang naik Dempo, hanya kamu sendirian, jawabnya. Hah? Kan aku barengan mereka. Siapa kakak sebenarnya? Dengan senyum memperlihatkan taringnya, aku juga melihat, juga matanya berwarna kuning menyala. Aku Pandu, yang dulunya sama sepertimu. Pulanglah, jangan kapok datang ke Dempo. Aku selalu ada untukmu, juga semua para pendaki Gunung Dempo. Entah bagaimana, aku tersadar sudah di rumah sakit. Yang di situ ada sahabatku, tim SAR, juga beberapa polisi. Pendakian kami berlima yang gagal karena aku dinyatakan hilang saat mengambil air di shelter 1. Cuaca yang saat itu sangat tidak bersahabat dengan kabut yang sangat tebal. Pencarian yang dilakukan keempat sahabatku pun sia-sia. Akhirnya mereka berempat memutuskan turun untuk meminta bantuan dari petugas setempat. Aku ditemukan pingsan 1 hari setelahnya di area mata air shelter 1 lereng Dempo. Namun yang lebih parah dari aku, keempat sahabatku yang turun lebih dulu dari hari ngecamp pertama. Mereka naas terjadi kecelakaan yang cukup parah. Masih kita sering jumpai banyak pendaki di zaman saat ini yang melakukan hal yang melanggar peraturan. Gunung memiliki banyak pantangan, juga peraturan masing-masing. Kita yang hanya bertamu, berperilakulah menjadi tamu yang baik dan sopan. Terkadang dampak kita yang menerimanya, meski bukan kita pelakunya. Setiap perbuatan pasti menuai hasil, tergantung dari diri menanamkan perbuatan baik atau buruk. Baik dan buruk memiliki buahnya masing-masing. Demikian kisah perjalanan misteri dari Bang Jerry dan teman-temannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.